Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Guys, seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon yang semakin hari semakin jelas titik terangnya ya. Dan di video kali ini kita akan melihat sebuah reaksi yang menampilkan si orang kuasa hukum 7 terpidana, yaitu adalah Bapak Jutek Bongso, yang mengumumkan kebebasan 7 terpidana yang telah masuk data-datanya ke Mahkamah Agung. Dan inilah detik-detik kebebasan 7 terpidana yang telah ditunggu oleh masyarakat Cirebon. Oke guys, seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Ya Pak, kalau misalnya tadi semisal ditolak begitu, kita berandai-andai terlebih dahulu ini Pak, karena belum ada keputusan yang pasti gitu. Kalau diterima nih Pak, apa langkah yang akan dilakukan? Boleh di-spill sedikit mungkin Pak? Kalau diterima, otomatis kami akan mengawal proses LP yang sedang berjalan. Saat ini saya juga lagi ada di Bareskrim Mabes Polri dalam rangka mendampingi pemeriksaan saksi, dan sekaligus kami akan menanyakan tentang perkembangan laporan kami 3 LP yang sudah kami layangkan di Bareskrim Mabes Polri. Tentu ini kami akan kawal. Ya sekali lagi, kalau ini memang apalagi terbukti bahwa APK kami dikabulkan, ya harus jalan. Gitu betul. LP ini harus jalan konsekuensinya, dan kami tentu ya kita tentukan langkah-langkah lain. Ya, bagaimana cara kami mencari keadilan? Bagaimanapun kan para terpidana ini sudah 8 tahun ada di dalam. Kalau PK-nya dikabulkan hanya maaf-maafan, saya rasa bukan begitu ya dalam dunia hukum. Ya, mereka bagaimana memaafkan kondisi mereka yang sudah 8 tahun ada di dalam, masa depan mereka sudah boleh dibilang hilang ya, masa muda mereka itu nggak bisa kembali. Betul. Ya, terus masa depan mereka sekarang bagaimana? Ini kan kami harus pikirkan. Ya, nah, jadi itu sebabnya banyak langkah yang akan kita lakukan gitu. Ya, dan ini wajib kita kawal bareng-bareng. Ya, seperti yang tadi Pak Jutek bilang ya, sudah menghilangkan masa depan para terpidana ini 8 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Jika diterima putusan PK ini, apakah ada tuntutan kerugian yang akan dilakukan Pak Jutek? Nah, itu terlalu kecil lah ya kalau kita bicara materi ya. Itu nanti kita akan sampaikan, kami belum sampai ke sana kita bicara. Yang jelas, kita kembalikan dulu langkah pertama itu, kalau mereka adalah tidak bersalah, mereka harus keluar dulu dari penjara, dan tidak boleh terus mereka ada di dalam penjara. Itu langkah pertama, itu yang paling penting dulu. Habis dari situ kita baru akan tentukan, yaitu yang tadi saya bilang A sampai Z, kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya. Berarti ada kemungkinan ya untuk tuntutan materi, baik non materi begitu ya? Ya, semua kemungkinan ada, tapi ya kami nggak pikir dulu ke sana dan belum terpikir lah oleh kami. Yang pertama ini kami menyelamatkan dulu mereka, karena bagaimanapun mereka secara fisik masih ditahan di dalam dan mereka masih statusnya terpidana seumur hidup. Pak Jutek, boleh nggak sedikit di-spill langkah A sampai Z-nya itu? Sedikit saja. Ya itu tadi saya sampaikan, bahwa kalau itu dikabulkan, tentu bagaimana masa depan mereka. Lalu apa tindakan yang didapat oleh yang dikatakan, yang kita duga selama ini yang mereka yasa. Kan itu kan mereka harus mendapatkan keadilan kan. Ya, tentu kita akan mencari keadilan itu, tentu kita ya yang tadi saya bilang A sampai Z, ya kita akan mungkin ya sudah berjalan ya lewat laporan pidana, mungkin kita akan meminta pertanggungjawaban yang terlibat di dalamnya, apa yang mereka terlibat, mereka nggak bisa mengatakan meminta maaf saja ya. Itu yang saya katakan, apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya terlalu dini lah sekarang kalau kita bicara, kita udah ributkan ya, sementara mereka aja belum keluar, nanti udah kesannya kita seolah-olah ingin mencari ganti rugi dan sebagainya. Enggak terpikir gitu. Sementara itu aja dulu. Oke, apakah putusan PK 7 terpidana ini nanti dan Sakatatal akan digabungkan, Pak? Saya menduga begitu ya, tapi itu kan kewenangan dari Mahkamah Agung ya. Sekali lagi saya menduga, kenapa? Karena ini adalah proses yang sama, adalah bahwa ini memiliki apa namanya peristiwa yang sama. Kalau kami kan 7 terpidana, Sakatatal kan sudah bebas ya, sudah selesai menjalani hukumannya. Buat kami target pertama kami adalah membebaskan 7 terpidana ini dulu. Mantap. Ini wajib kita kawal guys, jangan sampai lengah guys. Satu berkat atas 2 orang, satu berkat lagi 5 orang. Jadi gini, memang PK itu yang kami tangani kan 7 terpidana. Dari 7 terpidana ini terbagi ada beberapa berkas memang. Satu atas nama Rivaldi tersendiri, dia satu berkas.
Yang satu berkas lagi adalah Eko Ramadhani dan kawan-kawan, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkas atas nama terpidana Sudirman, itu juga tersendiri, ya. Jadi menurut saya yang kami sudah dapat konfirmasi adalah yang sudah masuk adalah sidang PK yang pertama, yaitu yang Rivaldi dan Eka. Berkas para terpidana ini terbagi menjadi beberapa berkas ya perkara. Yang pertama atas nama Rivaldi itu tersendiri, kemudian atas nama Eka Ramadhani dan kawan-kawan, Eko Ramadhani dan kawan-kawan itu berkas kedua. Kemudian yang ketiga itu atas nama terpidana Sudirman. Yang sudah terkonfirm masuk itu atas nama Rivaldi dan atas nama Eko Ramadhani dan kawan-kawan. Kenapa dipisah-pisah seperti itu? Ya karena peristiwanya berbeda. Rivaldi itu kan peristiwanya dia diambil dari Polsek Utara Barat ya, bahwa itu bukan dipaksakan menurut kami, bahwa dia kan terlibat dalam kasus pidana lain, bukan kasus pembunuhan di Vina Cirebon gitu. Sedangkan yang dituduh nongkrong di depan warung Buniding lalu melakukan penyerangan itu kan Eko Ramadhani dan kawan-kawan. Sudirman pun tidak ikut nongkrong, makanya kasusnya terpisah. Dia itu ikut ditangkap oleh karena kebetulan salah tempat, salah waktu, tanggal 31 Agustus dia datang di tempat depan SMP 11. Itu pun bersama dengan Saka Tatal, dia mau beli bensin kan, menemani Saka Tatal. Itu aja sebenarnya. Iya, jadi beda penangkapan, Berbeda. Iya, kejadian berbeda dan kronologisnya ceritanya berbeda. Gitu. Tapi dalam satu rangkaian peristiwa yang sama. Itu kan satu berkas sudah diterima, berkas lainnya gimana? Berkas Sudirman, yang berkas Sudirman sedang on the way ya untuk segera dikirim, mungkin saya nggak tahu, mungkin sudah juga. Dan waktu memang kan Sudirman itu sidang PK-nya kan baru selesai di Oktober pertengahan kemarin. Jadi saya pikir ya mungkin sedang pemberkasan lah saya pikir. Tadi kan MA menyebutkan bahwa akan dibentuk oleh majelis ya, dan saat begitu membutuhkan waktu 90 hari. Bukan dibentuk majelis 90 hari, waktu menyidangkan untuk menyelesaikan perkara itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung untuk kasus PK adalah 90 hari. Tapi abang sebagai kuasa hukum, apakah mungkin nggak kurang dari 90 hari? Harusnya mungkin. Kami lagi berupaya untuk secepat mungkin, apalagi berkasnya Saka Tatal kan sudah duluan. Sedangkan ini peristiwa tambahan ya, peristiwa kami kan melengkapi aja. Apa yang dihadirkan di sidang Saka Tatal, ya ini kan satu kesatuan peristiwa yang sama. Ya, saya pikir Saka Tatal juga nggak ikut nongkrong loh. Dia hanya tanggal 31 Agustus 2016 ada di tempat SMP 11 gitu. Iya. Bisa jadi kurang dari 90 hari? Bisa jadi, sangat mungkin. Menurut saya maksimum ya di November atau di Desember paling lambat harusnya sudah selesai. Harapannya Iya, benar. Itu harapan kita semua ya, guys. Ya tentu kami berharap Majelis Agung ya yang dibentuk Mahkamah Agung bersikap adil, objektif dan transparan di dalam memutus perkara ini. Oleh karena fakta dan bukti yang kami hadirkan cukup jelas, harapannya mereka diputus bebas ya gitu. Ya, amin. Nggak ada kata lain. Dan tadi kami hadirkan ahli Profesor Dr. M. Solahuddin SAMH juga mengatakan dari fakta bukti yang ada tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak ya permohonan PK. Jadi yakin bebas? Harus yakin dong. Harus yakin, ya, kalau kita yakin. yang tidak boleh kan menjanjikan kepada klien untuk menang. Kalau kami harapan bahwa sangat yakin untuk bebas oleh karena berdasarkan bukti fakta yang kami hadirkan. Iya. Itu kan keyakinan kami selaku penasihat hukum. Iya, oke, mantap. Harus yakin. Kita harus kawal kasus ini sampai selesai guys ya. Paling lambat kata Bang Jutek tadi Desember ini akan diumumkan begitu ya. Nah, kita berharap semoga ketujuh terpidana ini dibebaskan murni, dan semoga saja hakim Mahkamah Agungnya nanti orang-orang yang punya hati, yang berpengalaman, yang anti sogok, anti suap, dan yang terutama benar-benar punya hati nurani ya guys ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.